siang ya, siang. Gimana puasanya hari ini, Kapit? Walaupun agak nggak enak badan nih, insya Allah lah lancar. Lancar ya, Kapit? Ya. Kalian puasa kan? Insya Allah. Oke, Kavit mungkin langsung aja ya menindak kejadian yang kemarin bahwa NM sudah resmi ditahan. Ada reaksi Kavit ketika mendengar itu seperti apa sih Kavit? Tentu aku sebagai orang yang pernah berteman dengan dia prihatin ya, turut prihatin dengan apa yang terjadi dan menimpa Nikita dengan dari awal ditetapkan dia sebagai tersangka, lalu berlanjut dengan penahanannya kemarin. Tentu saya sebagai orang yang pernah berteman dengan dia turut prihatin ya. Kaget atau justru tidak kaget? Kalau kaget sih enggak, karena informasi tentang apa ya, tentang urusan skincare kalau nggak salah kan huru hara, kita namain aja huru hara skincare ini kan sudah berlangsung berbulan-bulan. Awalnya saya nggak ngikutin, sampai kesini kok jadi rame ya, jadi kenapa saling serang di dunia maya. Itu yang saya sayangkan sebagai anak bangsa juga, kenapa para pengusaha ini saling serang di dunia maya, sehingga saya dengar beberapa owner skincare mengalami kebangkrutan dengan keributan di dunia maya ini. Awalnya itu yang saya tahu. Pada akhirnya dugaan tindakan pemerasan itu seperti apa sih Kavit? Dugaan tindak pemerasan itu awalnya juga saya nggak percaya ya. Saya mengenal Nikita tidak seperti itu. Tapi kenapa dia sekarang menjadi seperti ini? Saya nggak tahu motif apa yang sehingga dia diduga melakukan kejahatan pemerasan ini. Saya nggak tahu motifnya apa. Tetapi saya pribadi meyakini bahwa Nikita melakukan yang diduga pemerasan ini, saya meyakini dia tidak sendiri. Artinya Kavit yakin bahwa ada lingkaran Niki yang mempengaruhi seperti itu, sehingga ada perubahan sebuah karakter yang sangat mendasar dari yang sebelumnya. Saya cukup mengenal Nikita ya. Mohon maaf nih, memang Nikita ucapannya selalu tidak terbendung ya, tidak terbendung, selalu ingin membuat berita yang entah itu baik atau entah itu nggak baik menjadi konsumsi berita untuk kita semua ya. Tetapi sejauh saya mengenal dia bertahun-tahun, saya tidak mengenal Nikita yang sekarang, yang akhirnya menjadi apa ya, menjadi tertuduh dan diduga melakukan tindak pemerasan, kejahatan pemerasan ini. Ada sebuah hal yang hilang dari seorang Nikita. Apa karena saya yang memang tidak mengenal sepenuhnya, atau saya tetap pada keyakinan saya bahwa dia tidak sendiri. Terbukti kemarin seorang Mail akhirnya juga ikut ya, Kapitria. Iya, saya pernah bicara di dunia maya bahwa saya mengenal Mail pun tidak seperti ini gitu. Kenapa dia seberani ini? Itu aja yang saya tahu ya. Awalnya saya memang meragukan apa iya setelah rekaman suara beredar di dunia maya, saya dengar, saya simak, kok begini ya gitu. Kenapa dia begini? Ini akan melebar juga menyenggol seorang Doktip nih, Kapitri. Mendengarnya seperti apa? Sebetulnya kalau sama Doktip kan saya tidak tahu dan tidak kenal ya. Ya saya hanya berharap apa yang terjadi sekarang ini tidak berhenti hanya kedua orang ini ya. Karena kan rekaman yang beredar juga diduga ya ada beberapa nama yang terlibat gitu. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia ini memang ingin keadilan seadil-adilnya, ya harus diungkap sampai di mana, sampai
sejauh mana dan siapa aja yang terlibat dalam urusan tindak pemerasan ini, karena sangat mengerikan ya. Ini yang saya dengar juga kan masih ada beberapa korban yang memang tidak berani berbicara. Mudah-mudahan kalau memang kita untuk kedamaian dan kenyamanan berusaha dan bersosial media, semua para korban yang memang merasa menjadi korban yang diduga sindikat ini ya berani speak up. Kapit, ini juga ada muncul sosok Dr. O nih yang mungkin menjadi lingkungan circle mereka juga yang akan disenggol oleh beberapa netizen terkait tudingan-tudingan pemerasan itu. Ya, kita serahkan saja kepada pihak berwajib. Kalau memang ramai diberitakan ada Dr. O, inisial Dr. O katanya disebut, dan ada rekaman juga ya. Ya, ini menjadi catatan juga sih untuk kita sama-sama mengawasi siapa saja sebetulnya yang terlibat dalam yang diduga sindikat pemerasan. Tapi sedih nggak sih, apalagi karena Niki ditahan dan dia single parent gitu. Kalau sedih sudah pasti, saya kan manusia biasa ya. Kalau kita berbicara single parent, Niki sangat tahu, dia sangat paham benar posisi hidup dia seperti apa, di mana posisi hidup dia. Seharusnya dia tidak melakukan ini berulang-ulang, bermasalah dengan hukum berulang-ulang. Jadi mohon maaf nih kalau kita mengatasnamakan single parent ya, dia sudah berapa kali belajar untuk memposisikan dirinya kalau dia ada apa-apa itu kasihan anak-anaknya. Kalau dia mengulangi lagi hal ini, mungkin ini udah waktunya dia belajar untuk agar berhati-hati ke depannya dalam bersikap, berucap, dan bertindak. Tapi Kafit ini kan kayak kita baru aja akur sama Loli, itu gimana melihatnya sekarang udah jadi terus profesional? Saya tetap konsisten. Kalau memang terjadi perdamaian antara ibu dan anak ini, kita harus dukung, kita harus support, karena sejatinya memang tidak ada hubungan yang sempurna sekalipun terhadap ibu dan anak ya. Kalau memang diberitakan memang Loli sudah berbaikan dan Nikita sudah membukakan pintu maafnya, ya alhamdulillah, kita harus dukung ya. Sampai kemarin Loli juga kan